Sip, ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Zikri, Zahra, dan alhamdulillah ada Abi Irfan juga sedang mantau dengerin dan nyimak kita. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga yaumil kiamat nanti. Oke, Zikri, Zahra, sebelum dimulai, hari ini kita dapat kabar duka ya. Ada yang tahu Zikri, Zahra, apa tuh kabar dukanya? Ali Jabir. Iya, meninggalnya orang yang berilmu ya, ahlul Quran, orang yang bersemangat berjihad dalam mengajarkan nilai-nilai Al-Quran di bumi ini, termasuk Indonesia diantaranya, yaitu Syekh Ali Jabir. Kita doakan semoga Allah memberikan surga kepada dia, Allah mengampuni segala amal ibadahnya, dan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh beliau kepada murid-muridnya, termasuk kita diantaranya mungkin, semoga menjadi amal jariah yang senantiasa mengalir pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Oke, baik, Zikri dan Zahra, kita awali sesi bonus hadiah di program FunMed Private. Udah selesai ya, kurang lebih 19 pertemuan plus 20 pas lagi kita launching di awal. Ini sesi santai aja, sesi happy aja, sesi bonus buat Zikri dan Zahra. Oke, untuk menambah keberkahan, semoga ilmu ini menjadi manfaat. Kita awali sama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Zikri dan Zahra, kita insya Allah sampai jam 2 siang. Mau share dulu nih, mau tanya dulu nih ke Zikri sama Zahra. Sudah pernah tahu nggak, pernah dengar nggak kata-kata grafologi? Belum pernah. Makanan apaan, atau minuman apaan, atau makhluk apaan, nggak tahu ya. Tapi kalau belajar geografi sudah pernah? Ya, pernah. Nah, atau tahu kaligrafi? Tidak. Kaligrafi tahu. Kaligrafi tahu ya. Tahu geografi, kaligrafi. Tahu fotografi? Tahu. Nah, itu kan agak mirip-mirip tuh dengan grafologi. Jadi grafologi itu terdiri dari dua kata, graf dan logi. Nah, graf tadi kalau kita kaitin sama pelajaran yang tadi Kak Oji sebutin, geografi, terus juga ada tulisan Quran, khot Quran namanya kaligrafi, lalu fotografi. Itu kan semuanya ada grafnya, geografi, fotografi, kaligrafi. Nah, kalau Zikri sama Zahra dengar kata-kata graf, ma makna graf? Apaan sih graf itu? Ayo, kan udah belajar geografi, udah tahu fotografi, udah tahu kaligrafi. Emangnya graf itu apa sih? Graf itu tulisan ya? Oke, cakep. Jadi kaligrafi, tulisan khot Quran yang membuat indah dinding di masjid biasanya. Nah, kalau geografi, kenapa disebut geografi? Itu pelajaran IPS kelas 8 ya. Geo itu bumi. Cakep. Graf itu kayak tulisan gitu, kayak cetakan. Cetakan bumi. Jadi geografi itu kan mempelajari, salah satunya ada peta, ada globe, cetakan bumi yang dalam bentuk bulat, ada peta, cetakan dalam bentuk 2 dimensi, dan seterusnya. Nah, kalau fotografi, kenapa disebut foto dan grafi? Kenapa aja? Itu di belakang Zahra ada benten kan tuh ya. Benten itu kan salah satu jepretan, cepret di foto. Makanya dicetak, ditempelin di lemari belajarnya. Ini lebih lemari belajarnya Zikri apa Zahra, benten ini? Aku. Zikri. Si benten yang nggak apa-apa. Nah, kenapa disebut fotografi? Ada foto, ada grafi, ya kan? Kamu yang jago. Ayo, atau mau jadi arsitek Zahra, berarti harus tahu gambar-gambar tuh. Foto ya, foto, grafi. Grafi gambar yang difoto kali ya. Cakep, ya benar. Fotografi, gambar yang difoto. Jadi gambar itu muncul setelah hasil rekaman, jepretan. Oke, cakep. Jadi grafi, fotografi, geografi, kaligrafi.
Jadi graf apa sih graf? Graf itu cetakan, tulisan, goresan. Ya. Nah sekarang logi. Karena grafologi terdiri dari dua kata, grafo dan logi. Nanti Kak Oji akan bahas lebih dalam sebelum ke yang lainnya. Biar kita tahu maknanya dulu. Nah sekarang di arti yang kedua, logi. Kan grafologi ya. Tadi graf sudah tahu artinya, cetakan, tulisan, goresan. Nah sekarang loginya. Belajar biologi nggak? Tahu biologi? Belajar. Nah, apa itu biologi? Tahu. Biologi. Apa itu biologi? Biologi. Nah, Bio apa itu? itu Apa bio? Biologi adalah itu apa? Nggak usah googling. Jadi biologi kan. Kenapa disebut biologi? Kan belajar tumbuh-tumbuhan, belajar hewan, belajar makhluk hidup, manusia dan segala macam. Makanya disebut biologi. Nah, apa makna biologi? Apaan tuh biologi? biologi Bio kan, pelajaran bio kan hidup ya. Ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Iya, kalau maksudnya hidup manusia. berarti Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang gini. Nah, sekarang logi. Jadi kan ada biologi, ada sosiologi, ada klimatologi. Nah, logi. Apa itu logi? Logi itu Logika. logika. Berarti hasil sebuah pemikiran, berarti dia menjadi sebuah ilmu. Jadi logi itu adalah ilmu. Ya. Nah, jadi grafologi adalah ilmu yang mempelajari karakteristik seseorang dilihat dari tulisan tangan dan goresan tangannya termasuk tanda tangan. Jadi yang kita mau obrolin sekarang ini adalah sebuah ilmu. Jadi bukan ramalan, bukan hal-hal sesat. Jadi Zikri Zahra nggak perlu puasa setahun penuh untuk belajar grafologi. Nggak perlu pakai kemenyan atau hal-hal mistik dalam grafologi. Jadi ini adalah sebuah ilmu seperti itu ya. Seperti uminya Zikri dan Zahra itu dokter kan, itu ada ilmunya. Nah, kalau dokter kan belajar tentang kesehatan, ilmu faal tubuh dan segala macam. Nah, kalau grafologi ini bagian dari psikologi. Nah, Zahra sama Zikri sudah pernah dengar belum apa itu psikologi? Pernah dengar Apa itu psikologi? itu ilmu yang mempelajari orang lewat Mempelajari orang lewat ya. Iya benar. Jadi kalau ada orang lewat di depan Zikri, depan Zahra, kita bisa mengetahui itu karakternya kayak gimana, kejiwaannya kayak gimana. Itu psikologi ya. Jadi psikologi adalah ilmu yang mempelajari kejiwaan seseorang. Nah nanti ketika Zikri sama Zahra misalnya mau diterima nih ke SMA Al-Bayan atau ke SMA 28 nanti untuk Zahra atau SMA 38, itu salah satu tes masuknya biasanya ada psikotes, ya kan? Pernah dengar psikotes? psikotes. Pernah dengar? Pernah. Pernah. Jadi psiko itu adalah kejiwaan. Tes, yaitu tes aja uji coba. Jadi psikotes adalah untuk mengetes kejiwaan kita. Cocok nggak nanti belajar di SMA Al-Bayan dengan kondisi sekolah di sana? Cocok nggak nanti di SMA 38 sama SMA 28? Karena kan gaya belajarnya, pelajarannya, tantangannya kan beda tuh. Makanya perlu dipersiapkan mental kita, psikologis kita. Nah, itu namanya psikotes. Nah, grafologi bagian dari psikologi dan banyak beberapa psikolog yang sudah menggunakan grafologi untuk mengetes kejiwaan seseorang. Nah, kira-kira Zikri sama Zahra sakit jiwa nggak nih ya, gitu ya. Kita lihat dari tulisan tangannya. Nggak seperti itu. Oke, baik. Kak Oji mau lihat dulu yang tadi sudah dikirim ya. Nanti kita pelajari ilmunya. Kak Oji share screen dulu. Kelihatan nggak? Udah kelihatan. Kelihatan nggak Zikri Zahra? Kelihatan. Ini tulisan Iya, siapa? kelihatan. Nah, tulisan siapa nih? Zahra. Nah, Zahra. Jadi gini, Zahra sama Zikri, nanti kalau Zikri sama Zahra sudah paham grafologi, nah kita bisa ketahuan tuh karakternya Zahra kayak gimana, karakter Zikri kayak gimana, orangnya kayak gimana sih Zahra itu. Kalau misalnya ada orang lain yang nggak tahu ya, tapi karena Zikri sama Zahra kan saudara kandung, dari kelihatan sehari-harinya udah ketahuan tuh karakternya. Zahra itu kayak gimana, sering nangis apa enggak, sering lapar apa enggak,
sering apa namanya, marah apa enggak dan segala macam. Dan cocok nggak jadi arsitek dengan tulisan tangan seperti ini misalnya gitu. Nah, jadi kita nanti nih nggak usah baca dari kata-kata yang ditulis sama Zahra, tapi kita melihat ciri-ciri khusus. Nanti Kak Oji ajarin ya. Sebagai contoh, untuk mengetahui daya ingat orangnya detil apa enggak, sering lupa apa enggak, itu dilihat dari huruf I-nya. Huruf I yang kayak gimana? Nah gitu, huruf I yang nanti Kak Oji akan kasih tahu ya. Termasuk di sini nih Kak Oji mau kasih tahu juga. Huruf A. Nah, ini Kak Oji gedein. Komar kecil. Huruf I, sorry, apaan? Nah, huruf A. Kita cek nih, huruf A-nya Zikri sama Zahra beda enggak? Ini tulisan siapa? Mas. Siapa ini? Nah, ini tulisan Zikri ya. Nah, ini huruf A-nya Zikri dengan huruf A-nya Zahra sama nih. Kira-kira samanya di mana? Lihat dah huruf A-nya. Tuh. Apa kesamaannya? A-nya gede. Selain gede, lihat nih. Yang Kak Oji tandain pakai kursor. Agak kayak U ya? Nah, betul. Oh. Ini, terus ini, Kayak U. ini A-nya kayak U atau ada celah yang kebuka. Ini juga di sini nih. Saya. Kelihatan ya? Iya. Nah, A-nya di situ. Kita lihat tulisannya Zikri. Sama nggak huruf A-nya? Ini kalau gede ini gimana ya? Oh, nggak bisa gedein di sini. Diginiin. Nah, ini dia nih. Tuh. Ini ya, tegap. A-nya kebuka kan? Batu. A-nya kayak O. Ya, A-nya kayak O. Yang kalau di sini nih, pada kata batu, A-nya kenapa nih? A-nya kayak A-nya ada celah gitu. Nah, ada celah. Ini juga sama ya? Akhirnya. Iya. Terus, mana lagi? Nih, berwarna. Oke? Oh iya itu. Kelihatan? Berwarna. Huruf A pada kata berwarna, A-nya kayak gimana tuh Zikri? Zahra? A-nya kayak ada celah. Nah, betul. Nah, ini apa lagi nih di kata kota nih? Keramaian kota kan ini ya? Oh itu. Ini kelihatan Double banget nih. lagi. Sama ya, ini huruf A pada kata kota itu juga kelihatan banget seperti huruf U. Betul huruf U. Artinya ada celah yang terbuka pada huruf A. Nah, di grafologi, di grafologi huruf A yang terbuka kayak gitu ada celahnya, itu disebut dengan huruf trokatif. Huruf apa, Zikri, Zahra? Volkatif. What the meaning of trokatif? Apaan trokatif? Trokatif. Vokal. Vokal. Tok. Jago ngomong. Betul, bicara. Bicara, vokal itu trok. Aktif. Jadi aktif banget berbicara. Seneng ngomong, seneng ngobrol orangnya begitu. Nah, itu salah satunya aja. Nah, nanti sebelum kita bedah semuanya, termasuk hari ini sampai jam 2, ingetin Kak Oji ya. Kak Oji juga mau ngajarin bagaimana cara membuat tanda tangan. Mumpung Zikri sama Zahra belum bikin KTP kan? Belum. Iya. Nah, kan belum 17 tahun. Emangnya kenapa? Di KTP ada apa sih? Ada tanda tangan. Nah, KTP ini ada tanda tangan kan? Zikri bikin tanda tangan kayak gini sejak kapan Zikri? Baru bikin gitu kelas 7. Oh, kelas 7. Oke. Nanti kalau udah punya KTP, kan tanda tangan nggak bisa dirubah ya. Tetapi kalau belum punya KTP, itu tanda tangan bisa dirubah. Nih, mumpung belum bikin KTP, nanti Kak Oji sharing, Kak Oji ajarin gimana bikin tanda tangan. Tanda tangan juga ternyata di grafologi diajarin. Itu ada ilmunya. Oke, tanda tangannya Zikri. Kita lihat tanda tangannya Zahra. Oh, nggak bisa. Bentar dulu ya. Oke, ini Zikri, ini Zahra. Nah, Zahra, tanda tangannya dibikin sejak kapan?
kelas 5. Kelas 5. Nggak berubah sampai sekarang ya? Enggak. Termasuk zikir juga nggak berubah sampai sekarang ya? Enggak. Oke, nanti kalau diajarin ilmunya ada tuh. Gimana cara membuat tanda tangan? Kenapa? Karena tanda tangan juga akan mencerminkan karakter pribadi seseorang. Nah, gitu ya. Oke, Kak Oji mau kasih ilmunya dulu. Nih, mana ya? Grafologi aja di. Nah, kelihatan nggak? Zikri Zahra kelihatan. Oke, kelihatan ya. Jelas? Ya. Jelas. Nah, ini salah satu buku karya Kak Oji, alhamdulillah. Kak Oji nulis buku namanya Grafologi Got Talent. Jadi kalau mau mengetahui talent, minat, bakat yang ada sama kita, itu salah satunya bisa kelihatan dari tulisan tangannya. Meskipun banyak ya, ada talent mapping, ada psikotes untuk mengetahui minat bakat. Nah, ternyata dari tulisan tangan juga bisa ketahuan tuh kita minat dan bakatnya di mana. Karena kalau Zikri sama Zahra sudah ketahuan minat bakatnya, hobinya dan segala macam, itu tinggal dikembangin dari sekarang gitu. Biar jadi sekalian bahasnya kan begitu. Ini Grafologi Got Talent. Jadi Kak Oji kenal grafologi itu dari tahun 2009. Sekarang 2021 ya, ya cukup lama ya. Dan selama praktek grafologi ternyata akurasinya itu benernya itu gede, antara 80 sampai 90%. Bahkan banyak yang mengatakan, iya Ji, Pak Oji ternyata 100% apa yang disampaikan melalui karakter dari tulisan tangan saya itu bener banget tuh. Nah, ini Kak Oji belajar dari seorang psikolog namanya Pak Afif. Dia salah satu lisensi ilmu grafologi langsung dari pusatnya dari Paris, Perancis. Sekarang dia jadi grafolog tingkat internasional. Namanya grafolog kalau orang ahli grafologi. Kalau orang jago main gitar namanya gitaris. Kalau orang jago main pemain biola namanya apa? Violis. Kalau pemain piano namanya? Pianis. Nah, dia seorang pakar grafologi, namanya disebut dengan seorang grafolog, namanya Pak Afif nih ya. Sibli Afifi Amucalea, dia turunan Arab ya. Sarjana psikologi, dia sebagai psikolog juga, dan dia Presiden Grafologi Indonesia. Kak Oji ngambil sertifikasinya di tahun 2016. Nah, langsung Kak Oji juga belajar terus sama pakar HRD yang ada di Indonesia. Kalau nanti Zikri Zahra searching itu ada di YouTube, namanya Yosandi Lipsan, sehingga Kak Oji dapat lisensi menjadi seorang grafolog, dapat gelar non-akademik CHA, Certified Handwriting Analyst. Jadi ilmu ini ada gurunya, jadi kita nggak nebak-nebak langsung gitu ya. Sama seperti Zikri Zahra sedang menghafal Quran, itu hafalan Qurannya ada sumbernya, dan apalagi kalau Zikri nanti mudah-mudahan dapat hafiz Quran bersanad langsung ya. Udah dapat belum? Belum, Pak. Ya Bismillah, semoga nanti bisa ketemu ya sama orangnya gitu ya. Ini buku grafologi Kak Oji yang pertama. Ini alhamdulillah sudah mau cetakan yang ke-8, sudah bestseller alhamdulillah. Ini buku yang kedua, karya Kak Oji tentang hipnoterapi. Dan ini buku yang tadi kita sebutkan di awal. Oke, ini ada nomor WhatsApp. Jadi gini, Zikri sama Zahra, meskipun Zikri masih tingkat SMP, dari sekarang sudah mulai tuh diketahui minat bakatnya. Kenapa? Ketika nanti Zikri sama Zahra sudah masuk SMA, dan ternyata nggak lama juga lo SMA, setelah itu 3 tahun, dan nanti harus kuliah kan? Iya. Oke. Nah, biasanya itu banyak mahasiswa-mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Yang dari SMP, SMA-nya dia mau jadi dokter, tapi ketika kuliah dia malah ngambil teknik mesin, kan nggak nyambung gitu kan. Yang tadinya SMP, SMA dia cita-citanya menjadi seorang arsitek, malah kuliahnya di IPB, ngambil jurusan pertanian, kan juga nggak nyambung. Nah, Kak Oji juga termasuk nggak nyambung ya. Kak Oji lulusan IPB, tapi sekarang bergerak di dunia pendidikan. Nah, kenapa? Karena kita dari awal nggak tahu tentang minat bakat kita, sehingga banyak yang salah jurusan. Nah, gitu. Minat. Zikri tahu nggak apa itu minat? Minat itu yang mau dilakuin. Ya, yang mau dilakuin, yang diinginin, keinginan betul. Kalau bakat apa? Bakat kemampuan diri. Ya, kemampuan diri, bawaan lahir, atau dari
dari pola pendidikan di keluarga itu biasanya muncul bakat seseorang. Oke, betul ya, minat bakat. Ini, jadi setiap orang itu punya minat dan bakat tersendiri. Dan minat dan bakat itu harus diasah dari sekarang. Kenapa? Agar kita seperti ini. Contoh, ini gambar apa? Tentara. Gambar tentara ya. Karena tugasnya tentara, maka diberikan perangkat. Perangkat tentara apa? Senjata dan peluru kan? Nah, ini dokter nih, seperti uminya Zikri dan Zahra. Nah, karena tugasnya dokter itu dikasih perangkat. Perangkatnya apa? Alat suntik, stetoskop, dan obat. Ini gambar apa yang paling bawah? Nah, apa mekanik. Nah, mekanik, betul. Teknisi, mekanik sama saja. Nah, karena dia sebagai teknisi, maka dikasih perangkat. Perangkatnya obeng, tang, dan lain sebagainya. Ini cocok antara minat dan bakat mereka. Tapi kalau yang terjadi, kebanyakan orang Indonesia, anak-anak remaja, itu seperti ini. Bisa cek di atas. Apa yang terjadi? Kalau tentara diberi perangkat berupa obeng dan tang, apa yang terjadi kira-kira? Iya, dia nggak menang-menang ya lawan musuhnya. Masa perang pakai obeng gitu kan? Nah, kalau dokter dikasih senjata dan peluru, apa yang terjadi? Serem. Malah mati pasiennya. Iya, pasiennya marah-marah, bukan dioperasi, mana ditembakin kan, parah gitu ya. Nah, kalau teknisi dikasih alat suntik, stetoskop, dan obat, apa yang terjadi? Pasiennya disuntik. Iya, TV-nya disuntik, radionya disuntik, HP-nya disuntik, nggak selesai kan? Malah jadi rusak. Nah, inilah yang dimaksud dengan kesesuaian antara minat dan bakat, serta kegiatan yang dikembangkan untuk minat bakat kita. Nah, gitu. Nanti ada hubungannya dengan grafologi. Kau aja cepatin aja ya. Nih, nanti lain waktu kita bisa sharing lagi, karena kita bahas psikologi karakter juga panjang. Biasanya kalau Kak Oji ngasih seminar grafologi, itu minimal seharian tatap muka. Nah, ini hanya 30 menit lagi, sehingga Kak Oji kasih yang penting-pentingnya aja. Nah, ini yang tadi kita sharing. Jadi grafologi itu bagian dari psikologi. Bisa dibaca, Zikri? Silakan. Ilmu yang pelajari tingkah laku. Ya, semuanya silakan dibaca. Yang lainnya, apa yang membedakan satu individu dengan individu yang lain? Untuk melihat karakteristik manusia, banyak tes yang dilakukan, diantaranya tes IQ, numerik, grafis, dan proyeksi. Nah, ini mainannya orang psikolog ya. Jadi untuk mengetahui karakter seorang itu banyak alat tes. Termasuk dari gambar, grafis. Nanti ketika SMA, Zikri sama Zara tuh disuruh gambar tuh. Meneruskan gambar namanya. Atau tes warteg untuk mengetahui karakter kita. Itu ada tes namanya tes grafis. Oke. Nah, sekarang kaitannya apa antara psikologi dengan grafologi? Oke, Zahra, silakan dibaca Zahra. Grafologi secara umum merupakan ilmu yang mempelajari struktur psikologis manusia melalui tulisan tangannya, semacam evaluasi untuk menentukan karakter, disposisi, dan bakat seseorang. Nah, jadi bakat seseorang, gitu ya, termasuk struktur kejiwaan, psikologi seseorang itu bisa ketahui dari grafologi. Dan grafologi ini ilmu yang sudah lama, sejak zaman kerajaan Yunani kuno. Ya, memang di Indonesia belum terlalu berkembang, meskipun sekarang sudah mulai banyak digandrungi ya, seperti itu. Manfaatnya apa aja? Nah, silakan kita belajar dulu. Dibaca lagi Zikri, silakan. Secara umum, grafologi digunakan untuk mengetahui karakter dalam diri, stabilan emosi, keadaan mental, cenderungan intelektual, kekuatan dan kelemahan diri, sehingga bisa diarahkan dan dioptimalkan dengan tepat. Mengetahui konflik diri dan hubungannya dengan perilaku sehari-hari. Oke, baik. Nah, ini salah satu secara umum manfaat grafologi. Nah, salah satunya kita nanti bisa mengetahui karakter dan merubah kondisi-kondisi kejiwaan kita yang nggak bagus, karena salah satunya terlihat dari tulisan tangannya. Misal, nanti tadi di tulisannya Zahra itu kan banyak huruf I yang nggak dikasih titik, ya. Nah, untuk berikutnya, setelah Zahra sudah mempelajari grafologi, kalau nulis huruf I itu harus diberikan titik, huruf I kecil ya. Itu namanya bagian dari penerapan ilmu grafologi, yaitu grafoterapi. Menterapi kejiwaan psikologis karakter negatif,
karakter guru kita, salah satunya menggunakan perubahan tulisan tangan. Oke. Nah, sekarang untuk dunia pendidikan, Zahra, silakan dibaca. Mengetahui karakter siswa, pola penyerapan informasi siswa, dan pendekatan pada siswa dapat menjadi panduan dalam mengarahkan jurusan yang tepat sesuai bakat dan minat yang dimilikinya. Oke, cakep. Jadi begitu, Zahra. Grafologi juga bermanfaat di dunia pendidikan. Apalagi nanti setelah di kelas 9, itu kan kalau masuk SMA mulai dijuruskan. Apakah masuk ke jurusan IPA atau masuk jurusan IPS. Nah, kalau Zikri sendiri rencana mau ngambil jurusan apa di SMA nanti? Apa Zikri? IPA ya? Oke, kalau Zahra? IPA. Oke, bismillah ya. Nah, ini contohnya. Untuk di dunia pendidikan, kita sekarang lihat pada huruf A. Coba Zikri dibaca. Open circle letters such as S, N. Nah, ayo baca aja nggak apa-apa. Biar terbiasa lidahnya dengan bahasa Inggris. Ya. And of the more when the top of these letters are, the more talkative they will be. Sometimes they will take a talk just to hear their own voice. Very chatty. Apa sih? Ngobrol mulu kerjaannya gitu ya. Ini sama nih yang tadi kita lihat dari tulisannya Zikri dan Zahra. Padahal dulu ketika kita SD kelas 1 kan diajarin nulis tuh sama guru kita. Tulisan huruf A kan harusnya ada enggak seperti ini kan? Harusnya huruf A itu kan harusnya nyambung, nggak ada bulatan membentuk celah seperti ini kan? Nah, tapi kenapa Zahra, Zikri termasuk Kak Oji juga menulis huruf A-nya seperti ini nih? Tuh seperti ini. Ini artinya adalah salah satu ilmu grafologi dari huruf A. Huruf A adalah huruf yang melambangkan mulut kita. Disebut juga dengan huruf tokatif. Jadi adanya lingkaran yang terbuka pada huruf A, terutama huruf A ya, huruf O juga, tapi maksimal kebanyakan sih di huruf A. Ya, seperti itu. Di bagian atasnya terbuka. Dia adalah orang yang talkatif, suka ngomong, suka bicara, senang ngobrol, gitu ya. Dan bahkan lebih sering memulai pembicaraan terlebih dahulu di hadapan orang lain. Nah, kalau misalnya ada orang termasuk Zikri dan Zahra tulisan huruf A-nya terbuka seperti ini, artinya adalah Zikri, Zahra adalah pribadi yang suka ngobrol, suka berbicara, senang mengutarakan apa yang ada dalam pikiran melalui lisan. Mudah mengutarakan apa yang ada dalam pikiran melalui lisan. Senang curhat, senang ngobrol, senang berbicara. Nah, biasanya orang-orang yang senang ngobrol, orang-orang yang senang berbicara, dia kalau disuruh bekerja, biasanya bekerja di bidang apa bagusnya? Cocoknya? Yang suka ngomong ya? Ya. Yang mengandalkan kemampuan verbal, vokal. Apa tadi Sarah? Ekonomi. Public speaking ya. Public speaking, betul. Public speaking kan ilmunya. Public speaker itu orangnya. Jadi seorang public speaker, seorang yang senang, jago, dan memiliki minat memberikan informasi, ceramah, motivasi, marketing, selling, pedagang gitu ya, pengacara, guru, dosen, dan orang-orang yang melakukan kegiatan keseharian mengoptimalkan kemampuan mulut verbal. Nah, itu bagian dari talkatif. Ini contohnya. Jadi kalau orang yang jago bicara, dia pasti biasanya huruf A-nya seperti itu terbuka. Nah ini ya, ini contohnya nih. Tadi huruf A sama nih seperti huruf A-nya Zikri dan Zahra. Oke, ini kita lihat contoh huruf per huruf. Tadi huruf Zahra dan Zikri A-nya seperti itu kan ya? Iya. Oke. Ini huruf E. Kalau huruf E itu melambangkan telinga. Semakin besar bulatan di atas huruf E ini, dia semakin besar telinganya begitu. Bukan besar telinganya ya. Maksudnya semakin mudah orangnya mendengarkan apa yang menjadi arahan dari orang lain. Kalau dinasehatin, dia dengerin. Kalau diberikan arahan, dia menyimak gitu ya. Artinya kupingnya terbuka gitu ya, seperti itu. Ya.
Contohnya jadi apa cocoknya? Dia jadi psikolog, dia jadi konselor gitu ya, dia jadi terapis dan lain sebagainya. Nah, kita lihat. Nah ini tadi kita belajar huruf apa? Huruf A ya. Huruf A buat apa di grafologi? Buat mulut. Mulut. Oke, artinya apa kalau huruf A-nya yang terbuka? Suka ngomong. Nah, betul. Kalau tadi kita belajar juga huruf E buat apa? Huruf E buat telinga. kuping. Telinga, kuping. Oke, berarti kalau semakin besar loop atau lingkaran di bagian atas huruf E, itu berarti dia senang mendengarkan atau mudah mendengarkan apa yang menjadi arahan dari orang lain kepada dirinya. Nah, ini huruf apa? D. Ya, huruf D. Nah, sekarang Zahra bisa dibaca. Silakan Zahra. Down by the left of them in the lowercase d or t. Oke. The bigger the loop, the more painful litigation will feel. If the loop is really inflated, this person will imagine criticings. The loop related to a place, and the loop related to sensitivity about ideas or philosophies. Oke, please translate Zahra. Nggak tahu, ada beberapa yang nggak tahu. Oke, tapi secara sekilas apa kira-kira? Painful lah. D itu prinsip. Ya, Pokoknya. D, betul. Ini ada di bagian bawahnya ya. Jadi D itu huruf D adalah huruf sensitive to criticism. Jadi kalau dikritik itu orangnya sensitif gitu ya. Atau bahasa anak muda sekarang itu baper gitu ya, bawa perasaan. Artinya kalau nanti Zahra, Zikri menemukan tulisan tangan dengan huruf D seperti ini, berarti itu orangnya sensitif. Hati-hati kalau bicara, hati-hati kalau memberikan nasihat, dia orangnya mudah tersinggung. Tetapi orang yang tersinggung, orang yang sensitif, orang yang mudah tersinggung, orang yang sensitif, kira-kira baik apa buruk? Baik. Oke, baiknya seperti apa? Misalnya nih, ada di antara temannya Zikri Zahra, dia orangnya mudah tersinggung, sensitif. Baiknya seperti apa? Ayo. Enggak deh. Apakah buruk orang yang sensitif? Tidak. Enggak juga. Ya, jadi betul. Jadi di grafologi yang kita pelajari di sini, kita bukan mau mencari kebaikan, kejelekan, keburukan seseorang. Karena dari sifat yang muncul di sini itu bisa baik, bisa buruk. Tergantung situasi dan kondisi. Oke? Orang yang sensitif itu bisa baik kok. Dia mudah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Cocok jadi terapis, jadi psikolog gitu ya, jadi relawan. Tetapi kalau ada orang yang mudah tersinggung, itu juga buruk. Buruknya apa orang yang mudah tersinggung? Baperan. Buruknya dikasih tahu malah. Dikasih tahu malah baper, dikasih tahu malah nangis gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi kita udah belajar 3 huruf nih. Huruf A, huruf E, dan huruf D. Nah, Kak Oji langsung loncat aja ya. Loncat di huruf I. Jadi teman-teman begini, kenapa sih kok huruf-huruf itu bisa mengetahui karakter kita? Karena huruf yang kita tulis di kertas itu bukan tulisan dari tangan. Zikri pernah lihat gak sama Zahra? Ada orang yang gak punya tangan, tapi dia masih bisa nulis. Enggak. Pernah lihat? Enggak pernah. Atau gini, ada nggak orang yang nggak punya mulut tapi dia ada nggak orang yang masih nggak punya tangan, orang yang nggak punya tangan tapi dia masih bisa nulis, pakai apa biasanya? Pakai mulut. Ya, pakai mulut. Atau kaki ya? Atau kaki. Ya, nggak punya tangan, nggak punya kaki, dia masih bisa nulis pakai mulut. Nggak punya tangan dan mulutnya juga lagi nggak sehat mungkin, dia masih bisa nulis pakai apa? Pakai kaki. Pakai kaki. Dan tulisannya bagus. Nah, ini terbukti bahwa tulisan tangan adalah tulisan otak. Ini dipelajari di grafologi. Seperti itu ya. Nah, ini terakhir lah sebelum kita belajar tanda tangan. Nah, ternyata di grafologi kita juga belajar tentang daya ingat, detail, dan ketelitian. Daya ingat seseorang
orangnya detil, orangnya teliti apa enggak, itu di grafologi dilihat dari apanya? Dilihat dari huruf I. Ini huruf I, ya huruf I dan huruf J. Terutama pada huruf I. Huruf I ini melambangkan attention to detail. Orangnya perhatian, orangnya detil apa enggak, itu dilihat dari huruf I. Huruf I yang seperti apa, Kak Oji? Huruf I yang indikatornya pada titik di huruf I dan J yang ditulis dengan baik dan lengkap. Ya, jadi titiknya harus lengkap. Kalau nggak lengkap, apa yang terjadi? Seperti ini. Nih, dia suka memberi perhatian terhadap hal-hal detail. Orang yang memiliki titik pada huruf I-nya lengkap. Dan kalau diikuti dengan tulisan yang kecil, memiliki kemampuan untuk memberi fokus dan perhatian pada hal yang sifat detail. Jadi huruf I yang diberikan titik itu untuk membentuk pribadi kita, orangnya detail apa enggak, daya ingatnya bagus apa tidak. Makanya apalagi Zikri sama Zahra kan juga sedang menghafal Quran. Jadi juga biar hafal Qurannya kuat, mungkin nggak hilang-hilang ya. Salah satunya ikhtiarnya adalah ketika menulis huruf I, ketika menulis di buku tulis, ketika menulis di kertas, kalau ada huruf I kecil itu wajib diberikan titik. Kenapa? Karena titik pada huruf I itu akan memberikan karakter yang memiliki daya ingat kuat. Seperti itu ya. Paham ya Zikri Zahra ya? Oke. Nah, seperti itu. Dah, biar gampang, biar ilmunya mudah, Kak Oji nggak banyak ngasih ilmu yang terlalu mendetil. Yang penting Zikri sama Zahra sudah dapat prolognya dulu. Jadi kita hari ini tadi sudah belajar grafologi huruf apa aja? A, E, D, I. Oke, huruf A buat apa? Mulut. Oke, huruf E? Kuping. Oke, huruf D? Titik. Titik. Oke, huruf I? I tadi apa ya? Oh, detail. Detail. Oke, detail, teliti, pelupa apa enggak. Nah, Kak Oji nyaranin nih buat Zikri sama Zahra, kalau nulis di buku tulis itu wajib huruf I jangan sampai enggak dikasih titik. Bisa dipahami? Nah, gitu ya. Oke, mudah-mudahan Zahra enggak orangnya baperan ya, biar tahu di sini. Nah, terakhir kita belajar tanda tangan. Biar langsung kita bisa dapat oleh-oleh. Gimana sih Kak cara membuat tanda tangan menurut grafologi? Ini ilmunya. Kelihatan apa tidak? Kelihatan. Oke, langsung aja ya. Tanda tangan juga sama. Tanda tangan ini Kak Oji keliling-keliling Indonesia, alhamdulillah ke beberapa sekolah mengedukasi siswa untuk membuat tanda tangan. Kenapa sih dengan tanda tangan? Dan tanda tangan juga ada ilmunya. Ini tanda tangan Kak Oji. Dulu Kak Oji sebelum belajar grafologi tanda tangannya seperti ini. Kata orang-orang seperti tikus gitu ya. Nah, setelah belajar grafologi, Kak Oji ngerubah tanda tangan Kak Oji berubah menjadi seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, untuk merubah tanda tangan dari ini menjadi seperti ini itu membutuhkan 4 langkah. Ya. Langkahnya apa aja? Nih. Cara membuat tanda tangan. Emangnya kenapa sih ada tanda tangan? Nah, tanda tangan itu juga membentuk karakter seseorang. Nah, jadi Kak Oji ulang. Untuk membuat tanda tangan, dari tanda tangan Kak Oji yang lama seperti ini, menjadi tanda tangan yang baru seperti ini, membutuhkan berapa langkah? 4 langkah. Oke. Langkah yang pertama, untuk membuat tanda tangan, buatlah tanda tangan yang dapat dibaca dengan jelas. Kenapa emangnya? Karena tanda tangan yang jelas seperti tanda tangannya Bill Gates, tanda tangannya Soekarno, tanda tangannya Hatta, tanda tangannya Anies Baswedan, bahkan tanda tangannya atau stempelnya Nabi Muhammad SAW pun itu menuliskan namanya Mim Ha Mim Dal Muhammad, seperti itu. Karena orang yang dengan tanda tangan yang bisa dibaca ini mengindikasikan penulisnya seorang yang cerdas, dapat diandalkan, jujur, dan kepribadian yang terbuka. Dan hampir semua tokoh sukses yang ada di dunia ini, dia memiliki tanda tangan dengan tanda tangan yang bisa dibaca, gitu ya. Kalau tanda tangan Kak Oji yang sebelah kiri bisa dibaca nggak? Nggak. Yang sebelah kanan bisa dibaca nggak? Bisa. Apa bacaannya? Mahfuz Roji. Nah, begitu ya. Jadi buatlah tanda tangan yang bisa dibaca. Lalu langkah yang kedua,
Nah, ukuran tanda tangan juga ternyata diatur, diajarin dalam grafologi. Ya, buatlah ukuran tanda tangan sedikit lebih besar dari tulisan tangan. Memangnya kenapa? Oke, silakan dibaca, Zikri. Meninggalkan pribadi Ya, keyakinan diri yang baik bila yang besar dari tulisan menunjukkan seorang yang pemalu namun membutuhkan perhatian dari orang lain. Sebaliknya, tangan yang jauh lebih kecil dari tulisan mengindikasikan seorang yang menginginkan perhatian pada dirinya. oke. Jadi ukuran tanda tangan itu akan mencerminkan self confidence seseorang, rasa percaya diri seseorang. Jadi kalau ukuran tanda tangan itu gede banget, dia itu over percaya diri, over confident gitu ya. Jadi di sini disarankan ukurannya itu berapa sih Kak? Lebih besar sedikit dari tulisan tangan? Lebih besarnya adalah 2 kali lipat. 2 kali lipat dari ukuran huruf tulisan tangan kita. Misalnya ukuran huruf tulisan tangannya Zikri, kalau diukur pakai penggaris itu 2 mm, berarti tanda tangannya berapa milimeter? 2 kali lipat ya. Ya betul, berarti buatlah ukuran tanda tangan Zikri 4 mm. Kalau misalnya tulisan tangannya Zahra, itu kalau diukur pakai penggaris 3 mm, berarti tanda tangannya berapa ukurannya? Berapa Zahra? 2 kali lipat. 2 kali. Nah, berapa? Oh, 6. Nah, betul ya, begitu ya. Nah, jadi 2 kali lipat dari ukuran huruf tangan tulisan tangan kita. Oke. Lalu yang ketiga, langkah yang ketiga dalam membuat tanda tangan, berilah tanda tangan dengan garis bawah lurus. Emangnya kenapa Kak? Silakan dibaca Zahra. Garis bawah pada tanda tangan menunjukkan penulisnya memiliki rasa percaya diri yang baik. Untuk garis lebih dari satu berarti penulis ingin mengesankan dirinya penting. Bila garis bawah bergelombang menandakan adanya selera humor dan sifat artistik. Nah, begitu ya. Jadi garis bawah lurus itu akan mencerminkan pribadi yang memiliki leadership, percaya diri dan kepemimpinan. Cara yang ketiga. Yang terakhir sebelum nanti kita praktek ya. Yang terakhir, yang keempat, ternyata arah tanda tangan juga diatur. Yang keempat adalah buatlah tanda tangan dengan arah sedikit naik dengan tekanan sedang. Emangnya kenapa sih Kak harus buat tanda tangan dengan miring ke atas itu ya, sedikit naik? Ini jawabannya. Silakan dibaca. Zikri. Hal ini menunjukkan semangat dengan kekuatan yang baik. Bila terlalu menanjak, mengesankan orang yang mementingkan citra publik, namun di kehidupan sehari-hari kurang merasa bahagia dalam hidupnya. Tangan yang menurun mengindikasikan kecewaan atau depresi. Nah, jadi kalau nanti belajar lebih lengkap tentang grafologi, arah kemiringan huruf, arah kemiringan tanda tangan disebut dengan baseline bahasa ini ya. Jadi ini menunjukkan tingkat semangat seseorang dari tanda tangannya, yaitu melihat dari kemiringan tanda tangannya. Oke, jadi cara membuat tanda tangan ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama apa? Jelas bisa. Oke, bisa terbaca. Kenapa memang harus dibikin tanda tangan bisa dibaca? Karena dia itu cerdas. Mengindikasikan dia cerdas. Oke. Jujur. Terbuka. Bagus, pribadi terbuka, dan mayoritas tokoh yang ada di dunia ini mereka memiliki tanda tangan yang bisa dibaca. Oke, yang kedua, caranya gimana? Yang kedua tadi itu ada ukuran. Oh iya. Ukurannya Bagaimana? 2 kali besar. Dari apa? Oke, Tulisan. dari tulisan tangan. Emangnya kenapa harus bikin ukuran lebih besar? Kalau ukurannya lebih besar, dia tuh over apa tadi? Confident. Over percaya diri. Oke. Yang ketiga gimana caranya? Yang ketiga dia itu lebih kecil. Garis bawah. Oke, garis bawah lurus ya. Oke. Emang kenapa harus dibikin garis bawah? Kalau yang garis bawah dia tuh percaya diri. Garis bawah. Mungkin. Oke, pemimpin leadership. Oke, bagus. Yang keempat, yang terakhir? Yang terakhir agak miring dengan. Oke, miring ke atas. Oke, kenapa harus dibikin miring ke atas?
miring ke atas. Kalau miring ke atas itu dia tuh yang mengesankan publik, tapi dia tuh di kehidupan sehari-harinya kurang bahagia. Terus kalau misalnya yang ke bawah itu dia kayak depresi. Oke, jadi miring ke atas itu menandakan semangat ya, semangat seseorang salah satunya. Oke, jadi bisa dilihat ya, Zahra Zikri. Jadi tanda tangan KOJ yang baru ini dibuat dengan 4 cara. Yang pertama, tanda tangannya bisa dibaca. Tanda tangannya bisa dibaca. Ini nggak bisa dibaca, M begini doang. Ini bisa dibaca, Mahfudz, Roji. Lalu yang kedua, ukurannya. Ini ukurannya dibuat 2 kali lipat lebih besar dari ukuran tulisan tangan KOJ. Lalu yang ketiga, tanda tangan ini dikasih garis bawah. Ini garis bawah nih. Oke. Lalu yang keempat, dibuat miring ke atas. Seperti itu ya. Bisa dipahami Zikri dan Zahra? Bisa. Oke, masih ada waktu 5 menit. Sekarang Kak Oji kasih waktu 2,5 menit. Silakan Zikri dan Zahra buat tanda tangan yang baru sesuai dengan ketentuan yang tadi Kak Oji sudah ajarin melalui grafologi. Paham ya? Kalau nulis namanya itu nggak mesti lengkap banget kan? Nggak mesti nama lengkap? Boleh lengkap, boleh 2 kata. Kayak Kak Oji kan 2 kata, Mahfudz Roji. Kak Oji bikin seperti ini. Oke, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Zahra, Zikri? Tidak. Oke, silakan 2,5 menit dibuat tanda tangan. Dibuat 4 ya, 4 tanda tangan. Nanti silakan posting di grup biar Kak Oji koreksi. Silakan, 2 menit dari sekarang. Kagak bisa. Suara musiknya kedengeran nggak, Zikri? Enggak. Oke. Biar agak mantap ya. Oke, 1 menit lagi. Kalau sudah langsung dikirim di grup. Tulis juga nama lengkapnya ya, Zikri, Zahra. Selain tanda tangan juga tulis di nama lengkapnya. Di foto dikirim ke grup. Oke, 1 menit lagi, silakan.
Zahra sudah ngumpulin Ahmad Zikri. Oh, Zahra belum. Oke, sebentar. Ya, Zahra. Kita cek ya. Kita cek. Gitu. Oke. Apa itu? Biar langsung bisa ketahuan di grup mana ya. Ini dia. Kelihatan nggak Zikri? Kelihatan Kak. Oh, sebentar, ini internetnya unstable. Sebentar. Oke. Oke, kita koreksi dulu. Udah benar apa belum bikin tanda tangannya? Nah, ini dia. Oke, ini tanda tangannya Zikri. Zikri. Oke, apakah Zikri tanda tangannya sudah memenuhi 4 langkah tadi? Gak tahu Kak. Oke, Z-nya dibikin Z kecil, tapi ini udah kebentuk ya. Zikri nanti kalau dilengkapin ya. Nanti kalau dibikin namanya Ahmad Zikri, AF-nya apa? Azami Farudin. Oke, bagus. Jadi dibikin Ahmad Zikri aja. Oke, nanti A-nya bisa dibentuk bintang nih kalau mau nanti kalau dibikin. Oke, sudah bagus. Sekarang kita cek. Ini garis bawahnya udah bagus. Garis bawahnya udah oke. Paling Z-nya aja nih. Ini masih Z-nya di sini masih Z gede. Nanti dibikin Z kecil. Zikri. Ininya terlalu gede, Zikri. Terlalu besar ini. Oke, nanti dibikin yang gampang. Nanti kalau dikoreksi. Ini tanda tangan siapa ini? Zahra. Oke, Zahra itu nama panjangnya apa? Khalisah Mutia Zahra. Oh, ini Khalisah ya. CH ya. Khalisah Mutia Zahra. Oke, Khalisah. Ini sudah bagus. Apa sudah bagus? Cuma garis bawahnya nih. Garis bawahnya kepanjangan, Zahra. Karena kalau garis bawahnya panjang, itu akan mencerminkan pribadi yang lain, yaitu pribadi yang apa? Yang emosian ya. Aduh, serem. Nah, seperti itu, serem kan? Oke, seperti itu sebelum ditutup, ini karena sudah jam 2. Untuk tanda tangan, ada yang mau ditanyain nggak Zikri sama Zahra? Gak ada. Ada ya. Nah, ini paling yang tadi kalau dicontohin di huruf I. Nah, aduh. Nah, Zahra, kalau I-nya seperti ini, jadinya kayak gimana? Orangnya kayak gimana? Gak detail. Nggak detail, khawatirnya jadi sering lupa. Kenapa? Karena hampir semua huruf I-nya diapain? Tadi pakai titik. Nggak dikasih titik ya. Jadi untuk berikutnya, agar mencerminkan pribadi yang bagus, karakter yang bagus, itu kalau nulis huruf I kecil diapain? Dikasih titik. Dikasih titik. Oke, untuk tulisannya Zahra, koreksinya itu aja. Kalau untuk tulisannya Zikri, nah kalau tulisan Zikri, cek huruf I-nya. I-nya. Ada nggak huruf I-nya yang nggak dikasih titik Zikri? Nggak ada ya? Gak ada kayaknya. Nah, berarti daya ingatnya bagus ya, bismillah ya. Semoga termasuk berikhtiar dalam menghafal Quran dan menghafal pelajaran, jadi daya ingatnya bagus, seperti ini. Paling ini Zikri, sorry, Afwan mau tanya, nilai matematika kemarin berapa di kelas 9 semester 1? 94. 94, bagus ya. Karena di sini Zikri ini minat ke IPA bisa, minat ke IPS juga bisa. Oh. Masih berimbang. Oh gitu Kak? Ya, tulisannya ini cenderung kelihatannya seperti bulat-bulat. Lihat ya, huruf B-nya kan bulat tuh bawahnya kan. A-nya juga bulat. Terus N-nya juga. Tapi nggak apa sih, mumpung masih kelas 9 nanti bisa lihat alat tes yang lain. Ini minat bakat IPA IPS-nya masih seimbang. Bisa IPA, bisa IPS. Oh. Seperti itu. Kalau Zahra coba cek. Zahra. Tunggu ini. Oh bisa. Sebentar. Nah ini dia. Zahra. Kita cek. Zahra.
Kalau Zahra lebih ke ini, ke jago dalam strategi, pemikir, itu strategi pemikirnya bagus di sini. Karena zona atasnya kelihatan, halonya itu tinggi banget itu. Jadi itu bagian atas itu kan, pemikir, analitis orangnya. Tapi nanti bisa dicek dengan alat tes yang lain. Tapi di sini masih sama nih antara IPA, tapi kecenderungan ke IPA-nya besar. Karena huruf M-nya ini patah tajam, ya. Terus cek yang lain. Jadi huruf M-nya ini tegas gitu, tajam. Kalau Zikri kan kita lihat ini N-nya itu cenderung seperti apa tadi? Tuh kan? Iya. N-nya kenapa? Agak bulat. Iya, agak bulat. Tuh, N-nya bulat. M-nya coba. M-nya juga sama tuh bulat, ya kan? Bulatan-bulatan. Jadi bulatan-bulatan itu kalau menurut psikolog Prancis kalau tidak salah yang namanya Susan Derringer PhD, yang bulat-bulat itu cenderung kepada ilmu-ilmu sosial. Kalau yang tajam-tajam, kotak, tajam itu cenderung kepada saintek. Nah, nanti kita bisa lihat dengan talent mapping ya untuk membuktikan hal ini. Oke, seperti itu. Ini sudah jam 2:06. Sebelum diakhiri, apakah dari Zikri dan Zahra ada yang mau tanyakan? Kak. Ya. Ini misalkan habis belajar ini, habis itu coba misalkan awalnya I-nya titik, sekarang pakai titik, nanti berubah ke sifat atau enggak? Ya, betul. Itu dibahas dalam bab di buku grafologi namanya grafoterapi. Grafoterapi. Terapi itu kan ngobatin, terapi itu ngerubah, terapi itu adalah training atau pelatihan. Jadi dengan mentraining, mencoba untuk memberikan tips. Oke, cek. Gimana? Apakah sudah stabil? Nah, stabil. Bentar ke uji dulu. Ini kayaknya ada yang. Oke, gimana? Apakah sudah stabil? Ya. Oke, tadi Zikri nanya, Kak, apakah seseorang yang tadinya huruf I-nya nggak dikasih titik, terus dikasih titik, apakah karakter pribadinya berubah, begitu ya? Ya gitu. Nah, benar Zikri, itu dibahas pada bab grafoterapi. Grafoterapi. Jadi grafoterapi adalah, terapi itu kan artinya ngobatin. Kalau uminya Zikri sebagai seorang dokter, itu mengobati fisik ya. Yang sakit kepala, yang jantung, yang sakit COVID, itu penyakit fisik salah satunya kan, tinggal dikasih obat sembuh ya. Nah ini disebut dengan terapi psikologis, merubah karakter, kejiwaan, kebiasaan seseorang, salah satunya dengan merubah pola-pola tulisan tangan, yaitu salah satunya merubah pola tulisan huruf I yang selama ini tidak diberikan titik, itu diberikan titik, minimal selama 27 hari, nggak boleh putus. Karena kalau nanti Zikri belajar biologi, itu belajar yang namanya sel saraf. Nah, sel saraf itu ada dendrin namanya. Jadi sel saraf namanya neuron, bagian dari sel saraf itu namanya dendrin, ada dendrit, ada sinaps yang menyambungkan saraf satu dengan saraf yang lain, dan biasanya ada percikan-percikan seperti listrik, itu sel sarafnya. Nah, itu akan terbentuk dengan pengulangan-pengulangan. Akan terbentuk dengan pelatihan, training. Training dimaksud juga salah satunya adalah terapi. Jadi kalau nanti Zahra membiasakan diri minimal selama 27 hari, nggak boleh putus. Kalau nulis huruf I kecil harus dikasihkan titik, nanti akan berubah, karakternya akan menjadi pribadi yang lebih memiliki daya ingat yang kuat. Lebih detail, lebih teliti. Begitu Zikri. Oke, Kak. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Ada. Cukup ya, Zahra, Zikri ya? Ya. Kak. Ya. Ya, silakan. Tanya apa lagi? Ini kan tanda tangannya harus jelas ya, Kalisa Zahra ya. Kan kalau misalnya lagi ulangan, terus di kotaknya kecil nggak muat gimana? Boleh pakai paraf. Kalau paraf itu kan lebih singkat. Oke. Atau tanda tangannya dibikin kecil. Gitu ya. Nah, ini penting tanda tangan ketika nanti Zikri Zahra sudah mau bikin KTP biasanya tuh. Ketika sudah kelas 2 atau kelas 3 SMA. Kelas 10, 11 SMA. Dari sekarang mulai dibiasakan. Oke? Oke, cukup ya Zikri Zahra ya.
Oke. Oke, sudah jam 2:10. Nanti kita sepakati juga, kita akan tutup bareng kegiatan kita bersama Pak Rangga dan Pak Fahmi, Kak Fahmi ya. Nanti kita schedulekan kapan, termasuk pesan-pesan dan kesan dari teman-teman yang ada di sini. Oke, sebelum ditutup dari Abi Irfan, saya mohon pamit. Selesai sepertinya untuk grafologi hari ini. Terima kasih, Coach. Masya Allah. Rekamannya di-posting di grup ya, Siap, Bang Irfan. biar anak-anak bisa lebih baik. Amin, insya Allah. Oke. Baik, terima kasih Zikri Zahra, tetap semangat selalu, manjada wajadah, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Kalau kita melihat siapa penemu bola lampu, siapa yang nemuin bola lampu, Zikri Zahra? Thomas Alva Edison. Kirain tukang listrik, bukan ya? Iya, jadi penemu bola lampu adalah Thomas Alva Edison. Berapa kali percobaan yang dilakukan sama si Thomas agar lampunya bisa menyala? Ada yang tahu? Kali. 1000 kali. Ya, 1000 kali. Artinya sampai dengan percobaan ke-999 itu si Thomas masih tidak menemukan lampu itu bisa nyala. Tapi dia tidak mengatakan itu gagal. Dia mengatakan, ya saya harus melakukan percobaan-percobaan, akhirnya bisa saya menemukan bola lampu ini. Artinya apa? Kunci sukses seseorang itu adalah 99% karena berusaha, dan 1%-nya itu karena bakat. Dan juga jangan lupa kita berdoa, apalagi kita sebagai seorang muslim. Oke, dari Kak cukup sekian. Sekali lagi Zikri dan Zahra tetap semangat, dan terima kasih kepada Abi Irfan. Kak tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit Bang Oji. Ya, sama-sama Abi Irfan, Zikri Zahra, kita tutup ya. Terima kasih.